Demikian tadi nasihat dari guru kita Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho. Sebelum kita mendengarkan nasihat selanjutnya dari Muallim Kiai Haji Ubadil Hamdan, mari kita mendengarkan sholawat kepada tim hadrah ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru-guru, wabil khusus Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang telah menyampaikan nasihat-nasihat mulia kepada kita sekalian untuk menghantarkan kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang mulia Al-Ustadz Irwan Yusuf, juga Ustadz Khalil yang tadi baca Quran, Ustadz Mulyadi yang punya majelis apa? Ustadz Endri sebagai pemimpin daripada majelis Silahul Mu'min. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Dan para ustadz yang lainnya, juga para sesepuh, orang-orang tua, para hujjaj, para haji, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh orang tua maupun tokoh pemuda yang sangat saya hormati, segenap para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muludan diadain malam ini bukan sekonyong-konyong tahu-tahu ada muludan aja, karena muludan memang dari zaman dulu, dari zaman Ki Benen. Di sini ada Ki Benen nggak? Ada ya? Oh, itu Ki Benen disebut-sebut doang, tapi kuburannya di mana? Muludan dari zaman Ki Benen. Dari engkong-ngangkong kita muludan muda ada. Jadi kita mah ini tinggal nerusin doang. Nanti juga anak-anak kita pada begitu, cucu-cucu kita pada begitu, pada muludan juga. Mudah-mudahan nggak berubah tradisi ini. Baik dari jalur orang tua maupun dari jalur guru, semuanya juga emang pada demen banget sama muludan. Seru ya. Ada rahasia apakah di dalam muludan? Saudara, Nabi Muhammad itu kan kita belum pernah ketemu. Belum ya? Belum. Tapi kita udah dengar gimana? Semua nabi itu dan semua rasul itu yang jumlahnya 124.000, rajanya itu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad nih yang kita mauludin, saudara, rajanya para rasul. Jadi Nabi Ibrahim itu anak buah Nabi Musa yang belah laut dibelah sama Nabi Musa, itu masih anak buah Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang dibakar kagak mempan, itu anak buahnya. Keren gak kira-kira? Lah bagaimana rajanya, anak buahnya aja begitu. Kalau dulu saudara di kampung kita, nggak beda kali sama kampung saya kan orang peninggilan. Meruya emang jauh, sejengkal. Dulu mah kita nih kampung suka nazar baca manakib Syekh Saman. Di sini begitu nggak? Iya, ya ibu-ibu begitu ya.
baca manakib Syekh Saman. Mengapa? Karena ada yang lagi diniatin, yang lagi sehat, yang lagi sakit ngata gini, ntar kalau gua sehat gua najar baca manakib Syekh Saman. Sehat, baca manakib aja. Terus dia kagak baca manakib, sakit aja lagi, lantas sakit lagi gitu. Ada lagi begini, gua nih kalau urusan gua lancar, urusan obyekan gua tembus. Orang Betawi makan ada aja kerjaannya, walaupun dikata nganggur juga labang duitnya banyak. Ya Betawi ya, nganggur bang nganggur aja, tapi dompet bang nggak pernah kosong. Itulah dia Betawi gitu. Kalau obyekan gua tembus, gua mau najar baca manakib Syekh Saman gitu, tembus, baca manakib aja. Ini namanya berkah Syekh Saman. Emang Syekh Saman siapa? Kan kita belum pernah ketemu Syekh Saman. Syekh Saman itu saudara, gurunya Syekh Abdul Somad Palembang. Saudara tentu pernah ngikut ngaji kitab Hidayatus Salikin. Ya, kitab Hidayatus Salikin atau kitab Syarus Salikin. Itu yang ngarang Syekh Abdul Somad, orang Palembang, orang Indonesia. Gurunya itu namanya Syekh Saman yang tinggal di Madinah. Syekh Saman itu muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam perwaliannya, beliau itu seorang waliullah. Karena memang dia amat dekat sama Allahnya banget, dia amat dekat sama Rasulullahnya banget, sampai kuburannya juga dekat kuburan Nabi, saking dekatnya. Tiap hari juga tidurnya di masjid Nabi, emang saking dekatnya sama Nabi dia mah. Sampai jadi wali gede itu karena kecipretan daripada raja para nabi, sampai dia jadi wali. Nah kita yang bukan wali, bukan apa, ustadz bukan, kiai bukan, RT juga bukan, pengen sesuatu langsung ke Rasulullah rasanya jauh amat ya. Akhirnya kita deketin orang yang deket sama Rasulullah, biar nanti sama dia dibantuin doa-doanya ke Allah Ta'ala. Akhirnya baca manakib Syekh Saman. Dari rumah ke rumah tuh, tiap-tiap orang tua ada punya kitab manakib Syekh Saman, tiap-tiap rumah. Itu namanya keberkahan wali-waliullah. Kalau wali aja ada berkahnya saudara, bagaimana Raja Wali? Raja Wali itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Raja Wali. Dulu nih orang tua begini Pak, sering banget nih. Saya kan dulu kecil mah sakit-sakitan mulu saudara. Kata angkong saya begini, Tong, nanti lu kalau waras gua ajak jarah ke Kampung Bandan sama keluar Batang. Waras, kita masih seloyong-seloyongan, diajak ke Kampung Bandan, diajak keluar Batang. Mau nggak begitu? Udah jatuh kata, udah najar. Kalau najar mah wajib dikerjain, ngambil keberkahan orang yang dekat sama Allah, yaitu Habib luar Batang, Habib Kampung Bandan. Ntar ada lagi begini aki-aki, nanti kalau lu naik kelas gua ajak ke Banten, kalau lu sekolah naik gua ajak ke Banten. Lu kalau ntar sunat udah waras gua ajak ke Banten. Lah kita dulu lagi sunat, kita kan sunatnya bukan sama dokter zaman dulu mah, pakai bengkong ya, yang dibakarin jerami. Tawan emang player orang habis dipotong, digarang pakai jerami. Lah udah panasnya kayak apa tahu itu. Sembuh kita saudara, diajak ke Banten. Banten mah bukan kuburan Nabi, kuburan Sultan Hasanuddin,
waliullah, cucunya Nabi Muhammad. Tapi dia malah yang nama kita, walaupun makan sama-sama nasi, ibadahnya beda, ilmunya beda, niatnya beda, hatinya beda, dekatnya sama Allah Ta'ala beda. Maka dia jadi waliullah, dia mah gurunya juga wali-wali. Lah kita emang ngaji seminggu sekali juga kagak, mau jadi kuali kita mah kagak jadi wali. Sama ustad aja kita mah lupa-lupaan, ustad sakit kita kagak longok, tahu-tahu sehat aja, ustad udah sehat lagi, kata ustad mampus lo, sakit tuh kagak tengok-tengok. Bagaimana menjadi wali? Wali mah kalau wali mah sama guru itu udah kayak kulit sama daki. Di mana ada kulit ada daki, di mana ada guru ada muridnya, itu yang jadi wali. Jadi keberkahan guru turun semua sama dia. Orang dia mah bukan ngarepin ilmunya doang, tapi dia mah ngarepin berkah sampai ngerapet sama gurunya. Sekarang kalau ada yang begitu, itu calon wali. Tapi sekarang nggak ada yang begitu, makanya jadi kuali. Jadi wali gitu. Nah, ini ngambil keramat wali. Bagaimana kalau keramat Nabi? Lain lagi. Judulnya lain, saudara. Bagaimana kalau dapat keramat rajanya para nabi? Makanya kita muludan itu bukan baca manakib sesaman, baca manakib rajanya para nabi dan rasul. Orang karena raja, makanya muludan jangan kayak orang main-main. Kita aja baca manakib sesaman pakai niat biar penyakit sembuh, biar anak sekolah lulus, biar punya anak cepet dapat jodoh, biar mantu rada kayaan dikit, kan begitu. Dari dapat mantu susah jadi mertua keblangsak lagi aja. Lu ada coro lagi gitu. Baca manakib aja kita pakai niat. Bagaimana baca maulid itu namanya manakib raja para nabi dan rasul. Ya apalagi kudu diniatin, ya Allah saya mauludan niat berkat Nabi Muhammad, jadikan anak saya orang-orang soleh. Kudu diniatin kayak gini. Saya baca manakib saya saman biar urusan saya kelar. Le baca maulid hadir sama niatin biar urusan kelar, biar kontrakan penuh, biar badan sehat, biar umur panjang, biar mantu soleh, biar cucu pada jadi orang-orang soleh. Begitu saudara diniatin. Boleh begitu? Mau apa kagak boleh? Emang juga itu kerjaan orang-orang dulu. Saudara, muludan zaman sekarang doang yang pakai ceramah. Tahun 70 90 kemari ceramah mah. Tahun 80 ke sini. Tahun ini saya ngerti nggak saya ngomong ya? Yang saya orang Betawi jadi kagak bisa ngomong rada kotaan dikit. Begini aja ya. Iya. Pernah saya pakai bahasa yang rada kotaan dikit, saya tinggi-tinggiin, 8 gelepak lagi aja. Emang dasar bawaan ya, bawaan orang tukang angon tadinya. Jadi kita mau bahasa apa juga balik lagi. Bodo amat deh, yang penting ngerti bahasa apa kek. Dah. Ngomong sampai mana saya lupa tadi. Oh, tahun 80-an saudara. Tahun 90 ke sono belum banyak penceramah, muludan kagak ada yang ceramah, baca rawi doang. Itu juga kagak ada yang di majelis muludan, nggak ada yang di musola, di masjid doang. Yang kita datang ke masjid itu pada membawa besek, apa namanya? Bawa besek ya? Bawa berkat yang udah serapi maulid kita disuruh baris, yang pala kita ditepakin sama aki-aki. Ya bener ya? 1, 2, 3, 4 ngumpul dong. 1, 2, 3, 4. Ya saya mau orang bawa kopiah saya taruh di dengkul. Saya kata ini adek saya belum. Padahal mah dengkul saya pakai kopiah. Dia kata ini hitung sekalian jadi 5. Ada yang pulang dapat telur, ada yang dapat ikan peda, ada yang ikan bandeng, ada yang dapat ikan perek. Dulu ada ikan perek ya. Ada yang dapat ikan apa itu yang pakai jaket, ikan asin dijaketin. Kalau asin doang kan kagak ada yang makan. Itu nenek ini pinter banget ya kasih jaket.
Akhirnya ada yang makan. Begitu doang muludan, memang ada yang ngerti. Bahasa Arabnya juga mengerti. Baca Sarapul Anam yang panjang banget. Baca lagi Barjanji. Panjang banget. Itu ya yang baca doang, yang tahu lagunya. Kita mah kagak tahu lagunya, mangap-mangap doang. Orang di luar orang banyak banget. Kita mah muludan juga di Babun Sao. Masjid udah penuh. Ya kan sama nggak di sini begitu? Di Babun Sao. Ngerti kagak? Ngapa kagak? Tapi berkah. Kayak orang baca manakib Syekh Saman, emang ngerti itu. Kemudian daripada yang demikian itu adalah sebagian daripada keramat Tuhan guruku Syekh Muhammad Saman adalah ketika suatu hari datang. Adalah pada ketika itu, lah coba itu. Emang ngerti kita? Suatu hari datang adalah pada ketika itu. Kita udah puyeng itu mikirin. Saat itu muludan nggak ada yang ngerti. Cuman karena memang keberkahan Nabi Muhammad, orang-orang dulu tetap pada soleh. Tuh berkat Rasulullah. Mengapa bisa begitu? Karena memang Nabi mah raja para rasul. Semua rasul di bawah Nabi Muhammad. Saudara, dulu orang dari Malaysia, dia setiap tahun nabung buat pergi muludan ke Empang Bogor. Muludannya di Empang Bogor. Kalau udah rapi muludan orang pada bubar, dia mah mau ngutin nasi kembuli yang ambak-ambakan. Dulu Habib Abdullah bin Muhsin, diterusin Habib Husain. Saat itu Habib Husain, saat anak Habib Abdullah. Kata Husain begini, Bapak dari mana Pak? Saya dari Malaysia. Lah jauh bener muludan dari Malaysia sampai kemari. Orang saya memang biar nggak dapetin berkah Nabi Muhammad kalau lagi muludan mah. Kan yang disebut-sebut Nabi Muhammad. Ya lo kan kagak ada beritanya dari Rasulullah. Ya lo kan kabar kita datang ke Empang Bogor, Nabi kagak tahu. Ya pastilah sama malaikat dikabarin kalau saya orang Malaysia datang ke sini. Ya kan lebih canggih malaikat dibanding alat-alat yang sekarang mah. Lebih canggih. Malaikat bah sekejap juga nyampe bilangin nama Nabi, ya Rasulullah tuh ada orang Malaysia datang ke Empang Bogor. Saya mah Beb tiap tahun nyelengin. Asal udah bulan Maulud saya tebok, naik pesawat turun kemari. Iya kalau itunya benar, itu nasi ngapa diraupin? Emang kurang makan di Malaysia? Bukan Beb, ini nasi saya masukin plastik, saya bawa pulang. Saya di Malaysia tani. Jadi ini nasi saya aurin di sawah saya. Itu Beb selama saya setiap tahun kagak pernah sawah saya dimakanin apa itu namanya, curut, tikus. Nggak ada tikus Beb, nggak ada balang. Jadi hasil panen saya paling makmur, hasilnya paling banyak berkat Maulid Rasul. Tuh orang niat, keyakinan namanya tuh. Paham itu? Dia kagak nemuin Habib, kagak dibilangin saya Beb doain saya, kagak. Gitu aja dipungutin. Jadi semua apa yang ada di dalam Maulid Nabi Muhammad, kalau orang punya keyakinan itu ada berkahnya. Jadi cara untuk membeli keberkahan bukan duit ratusan juta. Membeli keberkahan saudara dengan keyakinan. Nih kita di depan ada pisang, bawa pulang bagi anak. Nih tong, bukan ababa lagi kekurangan makan, bukan ababa lagi kagak punya duit. Pisang begini doang Mbak, Baba beliin dua mobil juga bawa kuat. Ini mah pisang lain, pisang boleh muludan, lu makan narang separo. Ini bagi ade lu, Baba udah niatin biar lu jadi orang soleh. Tuh dia punya yakin saudara, ntar tuh anak besok hari jadi orang soleh, berkat Nabi Muhammad. Begitu, besok dia bakal sukses berkat Nabi Muhammad. Ini ada jeruk nih, kantongin gitu. Ya cuman jangan dikantongin semua. Tuh rakus lu namanya. Dia bagi-bagi juga orang samping. Dia obong-obong dia kantong 4. Masukin semua. Itu buat taruh kulkas namanya begitu mah. Itu ada air bawa pulang. Saya tuh semenjak dikabarin begitu saudara, ya saya ngikut aja, saya contoh. Siapa tahu anak saya jadi orang soleh nantinya. Ada pisang saya kantongin, ada jeruk saya kantongin, apa aja saya kantongin. Lepas jadi banyak ini.
Sampai rumah bini saya bangunin, "Neng, bangun, nih abang pulang muludan. Nih lu cobain, walaupun lu udah kenyang, ini mah wayahnya lu makan. Nih jeruk arang separoh sama gua. Lu makan, gua makan." "Buat apa, Bang?" "Gua udah niatin, lu biar jadi bini soleha. Biar lu tunduk patuh sama Nabi Muhammad. Biar lu demen, cinta, rindu sama Nabi Muhammad. Ini berkah dari muludan." "Emang begitu ya, Bang?" Terus anaknya udah telek baik. Karena hanya lagi gitu, udah nyari laki kemana-mana nyari berkah, dia pengen ngata gitu. Nah, satu hari saudara pernah dengar nggak kiai yang udah meninggal, Kiai Haji Abdurrahman Nawi? Ada yang dengar ya? Dulu saya nyantren di sono, belum meninggal, umurnya hampir 100. Lagi muludan di rumahnya, ada orang setruk, saudara. Orang setruk makan gak boleh makan kembuli. Ya, rapi muludan orang pada makan. Kata Kiai begini, "Makan Pak kembuli." "Ya Kiai, saya setruk. Kalau saya makan tersemak, pulang dipanggul." Kata Buya begini, Pak, kembuli emang dari daging, ada daging kambingnya. Masaknya juga dia pakai air kambing. Cuman ini mah kembuli maulid Nabi Muhammad, Bapak jangan samain sama kembuli tempat lain. Ini mah sama yang masak udah diniatin maulid Nabi, amanya ngumpulin duit emang diniatin buat kembuli Nabi. Tuan rumah emang nyiapin kembuli semuanya buat Nabi Muhammad. Ini udah ada berkah Rasulullah. Makan, dikata gitu sama Kiai. Orang Kiai yang nyuruh dia yakin ya. Ya kalau kita emang nyuruh, oh gak dia. Dia makan tuh. Kembuli dimakan apa dia? Makan. Pergi ngesot, saudara. Perginya ngesot. Pas sudah rapi maulid, dia rapi makan, dia berdiri nyamperin Kiai, lari. Kata Kiai, "Lah itu bisa jalan, Pak." "Lah ini kan Kiai nyuruh makan, katanya ntar sembuh." "Lah saya kata kali kagak sembuh, saya malah ingat aja." Rupanya itu yang aki-aki yang setruk, dia mah yakin sama omongan Kiai. Kiai udah kata, itu ada keterangannya, saudara. Keterangannya itu di kitab Ni'matul Kubra Alal Alam Fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, dan dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Emang begitu, di kitab diterangin, setiap muludan ada makanan itu ada berkahnya. Buat dapetinnya kudu yakin dan niat. Lah kan Nabi nggak ngomong apa-apa, pakai itu mah ilmu rahasia. Ya orang ke ilmu rahasia emang gak diomongin semua. Kan Kiai nggak ngomong apa-apa, nggak doain, ilmu rahasia. Rasulullah mah rahasianya nggak kebaca. Nabi-nabi juga kagak paham semua mah ilmu Rasulullah mah. Di kitab itu tuh Umul Barohin, malaikat Jibril sendiri kagak ngerti siapa Nabi Muhammad saking tingginya. Lah kan malaikat Jibril udah nyampein wahyu dari zaman Nabi Adam. Ngapa pas lempengan ketemu Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, "Ini orang apa bukan ya? Tinggi bener, dia punya ilmu, dia punya kedudukan." Lah gue mah ini bukan ngajarin dia, sebenarnya mah nyampein amanat doang. Nabi mah udah alim sebelum malaikat Jibril. Karena Allah mah tahu cara, nggak usah pakai malaikat Jibril juga bisa ngajarin Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mah itu cuman pemantas doang, paham gitu? Kayak orang udah pinter terus belajar, ya kan gaya doang dia mah katanya ngaji. Padahal mah nggak pakai ngaji juga dia memang udah pinter. Cuman kalau nggak ngaji nanti jadi fitnah begitu. Nah itu Rasulullah ketinggian dah martabatnya, ilmunya ilmu rahasia, nggak kudu pakai beliau ngomong, itu mau sampai tergantung kita punya keyakinan. Dulu saudara ada kiai ngajinya diem, jadi asal buka kitab Fatihah diem aja. Namanya itu saudara Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani tinggal di Mekah. Murid pada baca kitab aja, orang pada ngata, "Kiai itu emang murid pada jadi kiai ntar kalau seneng ngaji kalau diterangin barang atuh." Kata dia, "Lu mah kagak tahu cara gua, lu gua jadi kiai masa ilmu begitu gua nggak bisa." "Ya lu mah orang geblek ya kagak paham." "Lu gua mah kiai ada ilmunya, ada caranya, bagaimana transfer ilmu dari hati, ada caranya. Ilmu nggak kudu diucapin semua, ada yang dari hati."
Oh ngerti ya? Sahabat aja ngaji sama Nabi Muhammad, Nabi mah diem aja. Pada alim sahabat. Itu ilmu yang begitu yang jarang. Turun nama saya Yasin, murid pada diem, guru diem, murid diem pada jadi kiai. Lah besok kalau kita ngaji, diem aja di sini. Lah pada bego kita ntar. Dia kata ditiru, ya itu ilmu rahasia namanya. Ada lagi kiai ngajar, saudara kiai ngajar, murid pada tidur. Ada begitu di kitab tuh diterangin. Kiai mah ngomong aja, jadi saudara-saudara diterangin dari bab ke bab. Murid kagak ada yang melek barang atuh. Lah begitu kita tinggal, ya kita kalau ngajar begitu kita dupak murid kita ya. Lah gua ngomong capek-capek beberekan, murid gua sampai pada jontor, lu pada tidur semua. Hah, gitu itu kan ya. Ditanya itu kiai, kiai itu ngaji orang pada tidur semua. Emang siapa yang paham kira-kira kiai ngomong dewek? Kata kiai begini, lah dia mah tidur, kagak denger omongan gua. Lah gua bukan lagi ngajak ngomong sama orang lagi tidur. Lah terus ngajarin siapa? Gua mah ngajarin keturunan dia yang ada di tulang rusuk. Ntar tuh bakal jadi kiai. Gua mah ngajarin yang di tulang rusuk. Lah coba itu ilmu apa itu? Ngajarin orang yang di tulang rusuk. Kan berarti ilmu rahasia. Itu kiai bukan